'Cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. GBI Rock Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. 3 Juni 2020 Ibu Yemi Gunosewoyo. 3 Juni 2020 Bapak Chandra Wijaya Putra. 4 Juni 2020 Bapak Lim Kian Kong. 4 Juni 2020 Saudari Jesslyn Johanna Kathy Worotichan. 4 Juni 2020 Bapak Yosef Ferdian Panji. 5 Juni 2020 Bapak Hendra Nur. 5 Juni 2020 Saudari Keisha Joyrel Sulistian. 5 Juni 2020 Saudari Felicia Putri Ayuning Tias. 6 Juni 2020 Bapak Hananto Bentar Wijaya. 6 Juni 2020 Bapak Halim Wirya Junata. 6 Juni 2020 Saudara Jayden Marsiano Sahureka. 6 Juni 2020 Saudara Javier Adi Alvaro. 7 Juni 2020 Saudara Christian Sinaga. 7 Juni 2020 Saudari Neomesis Praise Deborah.
7 Juni 2020 Bapak Shak Chimin. 7 Juni 2020 Saudara Job GA. Hadiahnya Ulangan 5 ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Pasangan yang berbahagia dalam minggu ini 1 Juni 2020 Bapak Jason Lau dan Ibu Ervina R. Bangun. 8 Juni 2020 Pastor Yunus Talupun dan Ibu Paulina Hendrik. Hadiah ulang tahun pernikahan untuk keluarga yang berbahagia pada minggu ini terdapat di dalam Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Shalom saudara-saudara seiman. Saya berharap semuanya sehat-sehat semua di dalam Yesus. Saya dalam kesempatan ini ingin membagikan sedikit kesaksian buat saudara-saudara semua. Saya berbicara tentang kehidupan Via, yang dimana Januari kemarin Via sempat masuk rumah sakit. Kalau tidak salah hampir 2 minggu ya, kalau nggak salah waktunya. Yang dimana sakit kepala, kondisinya betul-betul membuat dia down sama sekali, yang tidak bisa lihat cahaya apa segala macam. Dan pada saat itu juga bertepatan dengan mau adanya hari Lebaran Imlek ya. Singkat cerita, saya bawa ke rumah sakit dan dirawat di rumah sakit Pertamina Balikpapan. Dan di situ saya juga berdoa sama Tuhan, minta bantuan pemulihan, dan berdoa juga dengan Via bahwasannya Tuhan pasti memberikan pertolongan dan tidak pernah terlambat buat kehidupan kita. Dan waktu itu juga pada saat mau Lebaran itu, anak-anak juga ngobrol dengan saya, bahasanya, tapi kalau mami kondisinya belum sehat, belum sembuh, kita nggak usah Imlek ya Pia, kita di rumah aja, kita doa aja, kita bantu obatin mami gitu. Singkat cerita begitu. Saya bilang sama anak, kita harus punya iman yang kuat, iman yang teguh, bahwasannya Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, berjalannya waktu, pas hari hanya mau Imlekan itu, paginya Via boleh keluar rumah sakit. Anak-anak bersuka cita lah, dalam artian kata boleh berkumpul lagi dan merayakan hari raya Imlek keluarga utuh dengan adik-adik saya, adik ipar saya, ponakan saya, orang tua saya, kumpul lah di rumah saya. Kondisi Via memang hari-hari ini kita tahu dia ada sakit autoimun yang notabene setiap bulan Via harus dirawat di rumah sakit untuk kontrol jantungnya, paru-parunya, semuanya harus dikontrol. Apabila itu kondisi normal, Via boleh disuntik. Ada beberapa hari bulan lalu tentunya Via setelah masuk rumah sakit, dikontrol paru-parunya ada flek, sehingga makan waktu cukup lama untuk pengobatan paru-parunya. Setelah sembuh baru boleh disuntik untuk sakit autoimunnya. Setelah suntik keluar dari rumah sakit, Via juga sempat ngeluh ya, tangannya itu sakit banget. Dalam kondisi mungkin dia kondisi lagi kurang fit sehingga sakitnya itu muncul. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan itu selalu menolong Via. Berjalannya waktu, dia lakukan aktivitas dia sehari-hari, dia masak, dia bikin keripik, ya hobinya dialah, sehingga menghilangkan semua pikiran yang negatif dan berjalan setiap hari gitu. Yang saya juga mau sampaikan bahwasanya kita harus percaya dalam kehidupan rohani kita selalu duduk di kaki Tuhan, kita berdoa, kita pujian, kita menyembah Tuhan. Kita percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Apapun kehidupan kita hari-hari ini, baik itu
dari pekerjaan kita, kesehatan kita, keuangan kita, bisnis kita. Kita percaya kita tidak akan berjalan sendirian. Tuhan selalu bersama dengan kita, dan Tuhan akan pulihkan menurut waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jadi pesan saya sedikit singkat bahwasannya jangan takut, jangan bimbang, selalu duduk di kaki Tuhan, bawa dalam doa. Apapun hari-hari ini, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Di media sosial banyak beredar surat edaran dari Kementerian Agama, Kemenak, Dirjen Bimas Kristen ya, perihal revitalisasi fungsi rumah ibadah yang di dalamnya memberikan kemungkinan untuk gereja bisa beribadah kembali. Nah, saya melihat ada keramaian di WA grup KMKM. Saya mau menunjukkan sikap kita ya, sekaligus di ibadah online ini mau menyatakan bahwa Gereja Rock belum akan segera beribadah di RCC, belum. Sabar dulu ya, karena memang ini ada banyak prosedurnya juga, tidak hanya sekedar SOP, protokol new normal, tapi juga harus izin kecamatan dan seterusnya. Ada banyak yang harus diurus. Nah, tapi keluarga besar kita Rock Balikpapan belum akan melakukan ibadah di RCC Novotel. Tunggu tanggal mainnya ya. Kita akan sangat hati-hati dan tidak terburu-buru ya. Saya pastikan semuanya benar-benar baik, aman, nyaman ya. Saudara pun memang di jemaat terbagi dua. Ada yang sudah sangat pengen ibadah di gereja, tapi ada yang jangan dulu Pak. Oleh sebab itu kita belum mau mengambil sikap untuk beribadah di RCC. Belum ya. Tunggu, sabar. Kalaupun nanti kita akan ibadah di RCC, ada protokolnya ya. Ada protokol dan hampir pasti belum langsung ratusan orang ke dalam ruangan. Nanti akan kami atur. Tapi nanti. Jadi fokus aja dulu dan nikmati ibadah online ini. Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Apa kabar? Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Selamat beribadah di Church Online Rock Balikpapan. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita tidak sedang menonton ibadah online, tapi kita sedang beribadah. Oleh karena itu, mari milikilah sikap yang penuh hormat waktu kita beribadah. Ikutilah setiap pujian, penyembahan, doa ya Bapak Ibu. Jadi jangan kita nonton tapi benar-benar kita beribadah. Dan jangan lakukan sendiri-sendiri. Kami sarankan Bapak Ibu untuk beribadah bersama-sama di ruangan yang nyaman ya. Terlibat secara aktif dalam semua proses beribadah Bapak Ibu. Dan miliki hati kita menghormati Tuhan dalam ibadah kita. Saya berdoa supaya kita dalam setiap ibadah online ini kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lewat setiap proses ibadah yang kita ikuti pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Dan jangan lupa dalam setiap ibadah kita ada perjamuan kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa menyiapkan hosti perjamuan kudus di rumah Bapak Ibu semua. Selamat beribadah.
Stay healthy and God bless you. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi,
Oh, come let
Shalom, haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita kembali dalam ibadah online ya. Dan kita akan segera dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan lagi kami bisa beribadah secara spesial di rumah masing-masing. Kami membuka hati untuk Engkau berbicara buat kami. Engkau juga mengurapi hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu untuk apa saja yang Kau ingin sampaikan kepada kami. Kami sungguh-sungguh membuka hati dan mengizinkan Engkau berbicara dalam kehidupan kami. Apalagi dalam situasi seperti ini, kami sungguh-sungguh lebih lagi menantikan tuntunan dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, segala persiapan hamba, semua slide ini tidak ada artinya tanpa Engkau sendiri yang berbicara. Berbicaralah Tuhan, termasuk kepada hamba-Mu. Kami sungguh-sungguh menantikan Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu ini ketika saya mempersiapkan diri untuk pengajaran minggu ini dalam online service, ada banyak yang saya renungkan, tapi tiba-tiba saya tertarik dengan satu kata sambil nonton televisi dan YouTube dan banyak hal yang berhubungan dengan COVID-19. Kata itu adalah di rumah aja, hashtag. Sebuah kata yang populer sekali, menjadi tuntunan buat semua orang di seluruh dunia. Stay home, di rumah aja, nggak usah keluar kalau tidak perlu dan seterusnya. Nah, kata di rumah aja ini kemudian seperti pencerahan buat saya. Kenapa rumah gitu? Kenapa rumah? Di rumah aja, work from home, school from home, semua from home, business from home, meeting from home, all from home ya, semuanya dari rumah. Jadi muncul pertanyaan ini, ada apa dengan rumah? Karena judulnya itu maka slide-nya seperti ini. Ya ada apa dengan cinta gitu ya, ada apa dengan rumah? Hanya untuk bikin kreatif saja. Mumpung juga banyak waktu untuk mengerjakan slide-nya. Tapi poinnya adalah ada apa dengan rumah? Kenapa di rumah aja? Kenapa semua di rumah? Seolah-olah seperti Tuhan mau tarik lagi semua ke rumah gitu. Saya percaya pasti ada pesan. Kenapa di rumah aja? Ada apa dengan rumah? Nah, saya mau bersaksi sebentar bahwa setelah saya selesaikan slide dan materi pengajaran ini, ada apa dengan rumah, itu hari Rabu, sore menjelang malam ketika saya sudah selesai, saya tiba-tiba mendapat WA dari grup gembala-gembala Gereja Bethel Indonesia Sebalikpapan, dan di situ di-sharing pesan Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia, Pendeta Rubin Adi Abraham, tentang tuntunan pengajaran selama bulan Juni. Tema pengajaran bulan Juni. Dan mengagetkan sekali, di bulan Juni tema Gereja Bethel Indonesia itu berbicara mewartakan Yesus dari rumah. Dan ketika saya buka videonya, pertanyaan yang sama ada di dalam perenungan Ketua Sinode Bapak Pendeta Rubin Adi, bahwa hari-hari ini seolah-olah Tuhan sedang membuat atau menyampaikan sebuah pesan tentang rumah, karena semua ditarik di rumah. Jadi ada apa dengan rumah? Yuk kita saksikan sebentar pesan suara gembala dari Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia sehubungan dengan rumah. Pengajaran sepanjang bulan Juni seluruh Gereja Bethel Indonesia. Silakan disimak dan dapatkan firman Tuhan dari beliau.
Shalom saudara sekalian, bulan Juni merupakan bulan keluarga bagi Gereja Betel Indonesia. Karena itu saya akan menyampaikan pesan di bulan ini dengan judul Mewartakan Tuhan dalam Keluarga. Tahukah saudara ketika Rasul Paulus memberikan pesan tentang siapa yang boleh diangkat menjadi penilik jemaat atau pemimpin rohani dalam gereja. Dia berkata di dalam 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5 bahwa seorang hamba Tuhan adalah kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Rupanya Tuhan ingin agar kita pertama-tama menjadi berkat di dalam keluarga. Dan tidak kebetulan kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua orang stay at home, work from home. Sehingga kita bisa ketemu dan kumpul dengan seluruh anggota keluarga dalam kurun waktu yang sangat panjang. Karena biasanya masing-masing sibuk dengan kegiatan di luar rumah, sekarang kita harus ada bersama-sama sebagai keluarga dalam rumah. Tetapi kita melihat justru Tuhan ingin agar kita membangun keakraban dan kasih di dalam keluarga. Karena keteladanan di tengah keluarga merupakan hal yang sangat penting. Bagaimana kita bisa melayani dan jadi berkat bagi orang lain di luar jika kita tidak pertama-tama menerapkannya di dalam keluarga kita masing-masing. Charity begins at home. Kebajikan itu berasal dari rumah tangga. Nah, saya percaya bahwa tugas utama seorang hamba Tuhan bukan membangun pelayanan, bukan membangun gereja, bukan membangun karirnya, tetapi membangun keluarga Kristen teladan. Karena ketika dia membangun keluarga Kristen teladan, dia menjadi saksi bukan hanya dengan perkataan, tapi terutama di dalam kehidupannya. Dan menjadi berkat di dalam keluarga memang gak bisa cuma sekedar ngomong, harus nampak di dalam perbuatan yang nyata. Nah, jika saudara pada bulan-bulan ini berada banyak di dalam keluarga, apa yang kita harus lakukan supaya keluarga kita lebih harmonis? Gary Chapman, seorang penulis, memberikan kepada kita 5 kunci supaya kita mengalami kebahagiaan di tengah keluarga. Dia sebut sebagai 5 bahasa kasih. Love is a verb. Kasih itu bukan cuma perasaan tetapi tindakan. Nah, tindakan apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita harus memiliki perkataan kasih. Artinya kita harus banyak memuji suami atau istri atau orang tua atau anak, menghargai apa yang mereka sudah lakukan bagi kita. Yang kedua adalah pelayanan kasih. Ada orang yang merasa tidak terlalu dicintai walaupun kita sudah ngomong I love you, wo aini. Tapi mereka akan lebih merasa dikasih ketika kita membantu. Misalnya membantu membersihkan rumah, membantu untuk menyetrika pakaian atau memasak. Karena itu adalah wujud pelayanan yang jelas, nyata. Yang ketiga adalah pemberian kasih. Ada orang yang merasa dicintai ketika saudara memberikan gift, hadiah tertentu kepada dia. Karena itu lakukanlah sesuatu yang bisa membahagiakan keluarga kita. Yang keempat adalah sentuhan kasih. Kita bisa memeluk, merangkul, mengelus kepala atau apapun hal yang kita bisa lakukan karena kasih kepada keluarga kita. Dan yang kelima, bahasa kasih yang kita harus miliki adalah waktu yang berkualitas, quality time. Kita bisa menemani dia, berbincang-bincang dengan keluarga kita, dan saya percaya kalau 5 bahasa kasih ini kita bisa terapkan di dalam bulan keluarga ini, kita akan menjadi berkat, kita akan menjadi saksi Tuhan pertama-tama di dalam keluarga. Saudaraku, kita semua terpanggil untuk mewartakan Tuhan bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan kita. Dan mulailah di dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, tadi kita sudah dengar pesan dari Ketua Sinode untuk pengajaran Gereja Betel Indonesia seluruh dunia sepanjang bulan Juni. Sekarang kita tanggal 31 Mei
Jadi mulai besok kita masuk bulan Juni dan itu pesannya. Ada apa dengan rumah? Oke, mari kita lihat dulu secara definitif. Rumah. Rumah adalah suatu tempat yang didiami oleh sebuah institusi bernama keluarga. Tanpa sebuah keluarga bersama rumah, maka tempat tersebut tidak pernah bisa disebut rumah. Itu rumah. Jadi rumah adalah tempat yang didiami oleh keluarga. Dan tanpa keluarga, maka sebuah tempat tidak bisa disebut sebagai rumah. Keluarga adalah syarat utama bagi sebuah rumah. Keluargalah yang membuat sebuah tempat disebut rumah. Tanpa sebuah keluarga, maka house tidak pernah menjadi home. Jadi, saya mau bilang buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah hubungan rumah. Dia selalu berbicara keluarga, karena keluarga adalah syarat utama dari sebuah rumah. Keluargalah yang membuat sebuah tempat itu disebut rumah. Keluarga yang membuat house menjadi home. Kalau tanpa keluarga, dia hanyalah house. Dia bukan home. Keluarga bisa ada tanpa sebuah rumah. Tapi rumah tidak akan pernah ada tanpa sebuah keluarga. Dengan kata lain, saya mau bilang buat Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Kalaupun Anda keluarga-keluarga belum punya rumah, tapi Anda punya keluarga, sesungguhnya Anda punya rumah. Bingung? Saya jelaskan lagi. Kalau sekarang jemaat, saudara yang dengarkan ini, Anda merasa belum punya rumah, house, tapi Anda punya keluarga, Anda punya home, walaupun tidak punya house. Gampang contohnya. Saya tidak punya house. Saya tinggal di pastori gereja. Tapi saya punya home. Jadi keluarga adalah syarat untuk sebuah tempat disebut rumah. Jadi jangan berkecil hati bila Anda belum punya house, yang penting punya home. Sekarang saya balik situasinya. Apalah artinya Anda punya banyak house tapi tidak punya home. Mungkin Anda punya keluarga, tapi Anda tidak punya hubungan dalam keluarga Anda. Punya house, tidak punya home, tidak punya hubungan, tidak punya keluarga. Dalam arti hubungan, rumah tanpa sebuah keluarga hanyalah sebuah tempat tinggal biasa. Jadi kalaupun Anda merasa punya rumah, tapi tidak punya keluarga atau tidak punya hubungan dalam keluarga, rumah itu cuma tempat tinggal biasa, dia bukan rumah. Rumah ada kalau ada keluarga. Jadi sekalipun Anda tidak punya rumah, house, masih kos, masih kontrak, tapi Anda punya keluarga, punya hubungan, bersukacitalah Bapak Ibu, Anda punya rumah sebenarnya. Keluarga adalah unsur utama bagi sebuah rumah. Jadi artinya ada apa dengan rumah? Ada keluarga. Kalau kita bicara rumah, kita bicara apa? Kita bicara keluarga. Oke, sekarang apakah keluarga? Ada dua tipe keluarga. Kita sudah belajar keluarga sedaging yang pertama, yaitu keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak, sedaging. Ini yang dibentuk Tuhan. Ada yang kedua, keluarga sedarah, atau populer disebut sebagai saudara, yaitu keluarga besar yang berhubungan dengan keluarga sedaging. Di situ ada mertua, ada orang tua, ada ipar, ada mantu, ya, keluarga, saudara. Nah, yang kita sedang bahas di sini adalah rumah yang mana? Yang sedaging. Kenapa? Karena itu adalah yang dilakukan Tuhan pada mulanya setelah dia selesai dalam penciptaan. Jadi dia selesai dalam penciptaan,
Kejadian 2 ayat 24 bilang begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi ada Harold, ada Yanti, belum ada If, Kevin, dan Sean. Harold dan Yanti bersatu menjadi, Alkitab bilang, satu daging. Nah, itu keluarga yang kita sedang bicarakan. Oke, itu keluarga. Jadi itu konteksnya. Jadi ada apa dengan rumah? Kalau kita bicara rumah, kita sedang bicara apa? Kita sedang bicara keluarga. Jadi ada apa dengan rumah? Satu, rumah dan keluarga sedang dimurnikan. Musim khusus ini adalah sebuah musim yang menarik kembali semua orang untuk kembali ke rumah. Dan terpaksa kembali ke rumah. Kalaupun ada yang nekat-nekat, dia akan mengambil resikonya. Ya, puji Tuhan sekarang sudah mulai mereda. Tapi banyak orang sadar diri untuk akhirnya, kecuali sangat terpaksa karena memang harus makan, harus cari uang. Tapi umumnya orang melakukan hal yang sama. Sekolah-sekolah di rumah, kantor di rumah, bisnis di rumah, meeting di rumah. Ibadah kita ini sekarang di rumah. Jadi rumah sedang dimurnikan. Yohanes pasal 2 ayat 17b. Dia bilang begini. Ini saya ambil dari terjemahan The Passion Translation TPT. I am consumed with a fiery passion to keep your house pure. Saya, kata Tuhan, termakan oleh gairah yang menyala-nyala, oleh gairah yang berapi-api, untuk to keep your house pure, untuk menjaga rumahmu ya Tuhan tetap murni. Oke, Yohanes pasal 2 konteksnya apa sih? Kalau terjemahan bahasa Indonesia yang sering orang bingung itu adalah cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, makanya saya coba pakai terjemahan yang lain. Misalnya BMK bilang, itu artinya apa sih? Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Masih sangat membingungkan untuk dimengerti. Tapi itu artinya adalah, kalau BMK bilang, cintaku, kata Yesus, untuk rumahmu, rumah Bapaknya, membakar hatiku. Nah, saya pakai TPT-nya bahwa aku termakan oleh gairah, oleh hasrat yang berapi-api, yang menyala-nyala. Untuk apa? To keep your house pure. Untuk menjaga rumahmu murni. Ada apa dengan rumah? Kenapa semua harus kembali ke rumah? Ada apa dengan rumah? Yaitu supaya dimurnikan. Mau enggak mau, kita harus tetap dalam satu rumah. Kita tetap harus bersekutu bersama-sama. Ya, ada yang memilih untuk memiliki mesbah yang rutin, tapi mungkin ada yang tidak cukup disiplin membangun mesbahnya, terserah itu pilihan-pilihan. Itulah sebabnya saya bilang bahwa sekalipun COVID-19, kalau orang akhirnya tidak memilih untuk menjadi manusia baru, nah itu pilihan akhirnya. Padahal sudah sedemikian rupa musim ini seolah-olah mendorong kita sedemikian rupa untuk di rumah aja gitu. Di rumah aja. Nah, di rumah aja ini setiap orang, setiap keluarga berbeda-beda respon. Ada yang cuman sekedar menghitung waktu untuk menghabiskan hari, tapi ada yang kemudian mulai mengisi dengan hal-hal yang lebih berkualitas. Sekarang begini, kata Pak Ketua Sinode tadi yang kita sudah dengar, bahwa quality time itu menjadi penting di dalam
membangun rumah di dalam Tuhan. Selama ini quality time itu biasanya di weekend, di masa-masa liburan. Quality time yang dimaksud adalah waktu ketika kita bersama-sama, berkumpul, quality time. Saking sibuknya. Nah sekarang kan enggak gitu. Sekarang selalu berkumpul. Oke, kalem dulu, coba renungkan sebentar. Sekarang selalu berkumpul. Apakah berkualitas yang terjadi dalam rumah? Kan selalu berkumpul. Atau mungkin waktu begitu saja berlalu dan tidak ada kualitas apapun yang terbangun dari seringnya berkumpul. Logikanya dengan seringnya berkumpul harusnya banyak hal berkualitas yang bisa terbangun, didiskusikan, dibicarakan, direnungkan, dilakukan berkualitas gitu kan. Itu yang saya renungkan di rumah dan itu yang kami coba bangun di rumah keluarga saya. Yang jelas kami mulai menikmati mesbah kami, pembicaraan-pembicaraan tentang sekolah dan kuliah, pembicaraan-pembicaraan tentang semua yang berhubungan dengan pergaulan anak-anak dan lingkungan mereka masing-masing. Banyak yang kita lagi coba bangun, kita coba lagi bicarakan dan banyak hal tentang hobi-hobi, yang pasti tentang cita-cita, tentang kuliah mau kemana, dan kita mendiskusikan banyak hal. Dan kita mendiskusikan fenomena-fenomena di bangsa Indonesia, di mana orang-orang yang banyak yang sulit untuk diajak disiplin dan seterusnya. Akhirnya demikian. Sama seperti yang terjadi di dalam keadaan di bangsa ini. Saya sih coba merenungkannya begini. COVID-19 ini seperti sebuah pendidikan yang sangat keras untuk orang Indonesia. Ya, harus disiplin. Harus antri, harus jaga jarak, harus disiplin. Saya enggak suka mau ngomong bahwa bangsa kita sulit untuk diajak disiplin, karena saya pikir bukan cuma bangsa kita, itu manusia banyak begitu. Yang bisa diatur dengan yang nggak bisa diatur, kayaknya masih banyak yang sulit diatur. Dan COVID-19 ini seperti kayak memaksa untuk disiplin. Jadi banyak orang sekarang terpaksa harus disiplin, terpaksa. Kalau ini urusan nyawa soalnya sekarang. Harus cuci tangan, pakai masker, harus jaga jarak, harus. Karena nyawa itu pun. Jadi sampai saya coba renungkan, bahkan COVID-19 pun membuat mereka yang tidak biasa disiplin tetap tidak bisa untuk disiplin. Sudah COVID-19 punya level, sekarang mau level apa lagi? Ya, ketika online service ini 2 hari lalu Pak Jokowi konferensi pers untuk bilang menurunkan TNI Polri untuk membantu rakyat Indonesia untuk, dia pakai kata ini ya Jokowi, saya kutip katanya persis ya, lebih mendisiplinkan. Jadi sekarang COVID-19 tidak menolong banyak orang ternyata. Perlu TNI Polri untuk bisa lebih mendisiplinkan. Itu kan fenomena yang terjadi di luaran, tapi dalam rumah kiranya hampir mirip yang kita lihat, bahwa dengan orang sering berkumpul, papa mama anak semua, kecuali dengan niat yang bersungguh-sungguh untuk kembali memurnikan rumah, kembali pada kehendak Tuhan, maka itu akan bisa terjadi. Kita punya harapan. Yang kita baca barusan, Yohanes pasal 2, itu konteksnya ketika Yesus marah-marah karena bait Allah dipakai untuk jualan. Meja-meja penukar uang dibongkar, dibalikan sama dia. Kemudian kata ini kan muncul. Ya, aku termakan oleh
oleh hasrat yang menyala-nyala untuk menjaga rumah Bapakku tetap murni. Jadi lihat itu ya, dia punya hubungan rumah Bapa tetap murni. Jadi hal yang pertama adalah ada apa dengan rumah? Rumah mau dimurnikan. Nah sekarang setiap keluarga di rumah masing-masing, coba dengar firman Tuhan ini, ambil komitmen untuk mau memurnikan rumahnya masing-masing. Yang kedua, Tuhan Yesus membuat mujizat pertama kali di sebuah pernikahan. Jadi ada apa dengan rumah? Di dalam rumah, dalam pernikahan, dalam sebuah keluarga, mujizat Yesus pertama kali dibuat. Coba baca sebentar ayatnya. Yohanes pasal 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke? Jadi pertama kali mujizat Yesus lakukan ketika dia ada di muka bumi itu seperti kebanyakan kita sudah tahu sebenarnya, itu dia lakukan di sebuah pernikahan. Ada pesan apa? Ada pesan bahwa di dalam rumah ada mujizat yang khusus bagi keluarga, yaitu air menjadi anggur, tawar jadi manis. Jadi dalam rumah, kenapa harus di rumah aja? Kenapa kita harus kembali dalam rumah? Ada apa dengan rumah? AADR, ada apa dengan rumah? Karena di dalam rumah ada mujizat. Mujizat pertama kali dibuat di rumah. Jadi supaya selamat pernikahan, selamat kita punya keluarga, selamat kita punya generasi, karena rumah bicara generasi, bicara keluarga, supaya selamat pada destiny ilahi, kembalilah ke rumah. Kembalilah ke rumah. Stay home. Tinggal dalam rumah, dalam pengertian apa? Hormati rumah, hormati keluarga, institusi yang Tuhan buat sendiri. Dan seriusnya Tuhan, di institusi inilah Tuhan membuat mujizat pertama kali. Itu sedang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan punya perhatian khusus terhadap rumah. Jadi ada apa dengan rumah? Rumah adalah tempat di mana mujizat bisa terjadi. Jadi kalau sudah punya pergumulan dengan keluarga saudara, dengan rumah saudara, rumah, keluarga, tempat di mana mujizat bisa terjadi asal dimurnikan rumah itu dan kita terkonsolidasi. Jadi ada apa dengan rumah? Kenapa di rumah aja? Kenapa semua rumah? Kuliah rumah, sekolah rumah, bisnis rumah. Ada apa dengan rumah? Karena emang Tuhan memurnikan rumah. Tuhan memurnikan keluarga saudara. Tuhan punya mujizat terhadap keluarga saudara. Terhadap anak-anak saudara. Terhadap suami, terhadap pernikahan. Saya cuma mau ingatin buat saudara, kalau tidak hati-hati, pernikahan sekarang menjadi sangat rentan. Pernikahan Kristen yang saya bilang sekarang. Kalau tidak saya bilang tidak dihormati. Makanya Tuhan memurnikan dan ada mujizat untuk itu. Murnikan lagi cintamu terhadap istrimu, terhadap suamimu. Murni terhadap Tuhan pasti sebagai kiblat, sebagai barometer, sebagai yang pertama yang harus kita lakukan. Muliakan Yesus, dia menjadi penguasa tunggal atas rumah kita. Murnikan lagi, jangan terjadi, oh keluarga saya baik-baik saja Pak Pendeta. Oke, puji Tuhan, asal jangan istrimu ndak berani ngomong, kamu pikir baik-baik saja karena dia ndak berani ngomong aja. Atau suamimu ndak berani ngomong, kumulasi, simpan, tinggal di dalam, ndak berani diucapkan. Secara hakiki sebenarnya nggak ada sukacita yang membuat benar-benar sukacita yang seharusnya rumah bisa berikan, sorga di bumi. Tapi jangan sampai pernikahan-pernikahan kemudian menjadi hambar, menjadi sekedar kue sera, whatever will be gitu. Ya sudah kawin juga, sudah punya anak juga, tapi memendam. Mari murnikan semuanya. Di dalam rumah ada mujizat khusus terhadap keluarga. Air jadi anggur, tawar jadi manis. Haleluya. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, rumah dan keluarga adalah lembaga yang pertama kali dibentuk Tuhan. Jadi ada apa dengan rumah? Tuhan memurnikan rumah, nomor satu. Yang kedua tadi, Tuhan buat mujizat pertama kali. Mujizat pertama kali Tuhan buat di rumah. Tapi yang ketiga,
rumah dan keluarga adalah lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan serius dengan rumah. Setelah Dia menciptakan seisi dunia ini, Dia ciptakan keluarga, Dia ciptakan rumah. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu Kejadian pasal 2 loh Bapak Ibu. Setelah penciptaan Kejadian pasal 1. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi enggak baik. Jadi Tuhan yang menciptakan home, keluarga, Tuhan sendiri yang ciptakan. Institusi tertua di dunia, lembaga paling tua di dunia, yaitu keluarga. Yang bikin langsung adalah siapa? Tuhan. Tuhan berurusan langsung terhadap keluarga. Tuhan kita adalah Tuhan atas generasi, sudah dikasih Tuhan. Sejak awal rumah didesain untuk mewujudkan kehendak Tuhan atas penciptaannya. Jadi ketika Dia ciptakan seisi dunia ini, Dia ciptakan keluarga. Karena keluarga yang akan mewujudkan tujuan Tuhan terhadap dunia ini. Keluarga lah yang akan mewujudkannya. Jadi ada apa dengan rumah? Ada apa dengan keluarga? Karena keluarga yang akan mewujudkan semua kehendak Tuhan. Semua hati Tuhan. Nah kalau keluarga tidak kembali pada kemurnian, wow, mari saudara dikasih Tuhan, kita dipaksa kembali dalam rumah. Tidak hanya rumah dalam bentuk tempat, tapi keluarga. Yaitu untuk dimurnikan kembali. Dan kita percaya ada kuasa dan mujizat. Karena memang keluarga atau rumah didesain untuk mewujudkan kehendak Tuhan atas penciptaan Tuhan. Saya selesai dengan ayat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 2 Samuel pasal 7 ayat 13. Ini ayat adalah ayat bacaan kita minggu kemarin. Minggu ini, ya. Lebih tepatnya ini hari Kamis waktu kita take. Ayat ini adalah ayat bacaan hari ini. Dialah ayat 13 yang akan mendirikan rumah, perhatikan ya. Rumah, katakan rumah bagi nama Tuhan, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. 14, aku akan menjadi bapaknya. Lihat, kalau bicara rumah, selalu akan bicara itu, hubungan bapak anak. Dan ia akan menjadi anakku. Nah itu lihat. Apabila ia melakukan kesalahan, lihat itu kan hubungan keluarga. Maka aku akan menghukum seperti ayah. Dengan apa? Dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan diberikan anak-anak manusia. Sangat itu gambaran rumah, keluarga, hubungan. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Ya, sudah baca semua yang Komsal, ini ceritanya menarik sekali yang telah kujatuhkan dari hadapanmu. Ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Keluarga Daud adalah keluarga yang Tuhan inginkan mewujudkan kehendak Tuhan atas Israel. Sebagai sebuah bangsa pilihan yang menjadi model bagi isi dunia ini harusnya. Setiap bicara rumah, Alkitab menunjukkan di situ ada hubungan bapak anak, ada hubungan keluarga, ada disiplin di situ, ada rotan di situ. Itu dia ayat 16 bilang itu keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ada apa dengan rumah? Sejak awal rumah didesain untuk mewujudkan kehendak Tuhan atas penciptaannya. Saya mau bilang buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sudah selesai dengan firman Tuhan ini. Tapi kalau Anda memang harus di rumah, sudah 2 bulan memasuki bulan ketiga, bulan Juni. Saya kok rasa masih bukan sedikit, tapi mungkin masih ada yang tidak melihat bahwa ada pesan khusus kenapa harus stay home. Sekarang kita belajar ada 3 pesan khusus. Bahwa yang pertama Tuhan memurnikan keluarga. Tuhan memurnikan rumah. Yang kedua ada mujizat di rumah. Jadi ada pergumulan apa dengan keluarga, dengan pernikahan saudara, dengan rumah saudara, ada mujizat. Karena Tuhan pertama kali buat mujizat di mana? Di dalam keluarga. Jadi percaya, makanya iman saudara harus diaktifasi untuk hal itu. Yang terakhir, yang ketiga, kita juga harus tahu bahwa rumah atau keluarga adalah lembaga yang pertama kali Tuhan ciptakan di muka bumi. Artinya apa? Tuhan sangat serius dengan keluarga saudara, dengan rumah saudara.
Kalau sudah punya pergumulan dengan hubungan suami istri, dengan hubungan bapak anak, mertua mantu dan seterusnya, hubungan dalam sebuah khususnya keluarga inti yang sedaging antara orang tua dan anak, suami dan istri, saya cuma bilang buat Bapak Ibu, mari kembali ke rumah, murnikan di dalam kaki Tuhan, ini akan jadi sorga di bumi. Apabila kita benar-benar memetik pelajaran yang diberikan COVID-19 di dalam musim di mana kita harus kembali ke rumah. Jadi memang rumah, semuanya memang dari rumah. Semua dari rumah, semua sejarah dunia, sejarah manusia berasal dari mana? Dari rumah. Kalau rumahnya bagus, sejarahnya akan bagus. Kalau rumahnya kurang bagus, sejarahnya akan kurang bagus sampai generation. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan putus asa, milikilah pengharapan, mujizat terjadi pertama kali dari dalam rumah. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar pesan-Mu ketika hari-hari kami harus di rumah aja, stay home, bisnis di rumah, sekolah di rumah, kuliah di rumah, bekerja dari rumah. Tuhan, kami tahu Engkau sedang berbicara banyak tentang rumah hari-hari ini. Sebab itu Tuhan, kami membuka hati kami untuk mengizinkan Tuhan memurnikan keluarga kami, rumah kami. Mungkin kami tidak punya rumah, house, tapi kami punya keluarga, sesungguhnya kami punya home. Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, pernikahan atau anak-anak muda kayak Gizi, Roket yang mendengarkan pesan ini Tuhan, mereka membangun mulai dari rumah. Mereka respect orang tua mereka, respect kepada setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mereka belajar mengasihi Tuhan, membangun hidup mereka dari dalam rumah. Di luar rumah ada banyak tawaran yang lain, tapi basically mereka membangun semua dari rumah. Termasuk keluarga besar Rock Balikpapan. Tuhan, kami mau mulai dari rumah rohani sebagai sebuah keluarga. Kami mau kembali dimurnikan di rumah rohani Rock Balikpapan. Kami mau terbangun di sini. Kami mau menggenapi rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan atas kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur oleh karena anugerah-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Dan sekarang Tuhan kami mau perjamuan kudus. Kami tidak hanya mengingat ketika Engkau sudah memberikan nyawa-Mu, tubuh dan darah-Mu untuk menebus dosa kami, tapi juga kami mengingat bagaimana Engkau di dalam pernikahan di Kana menjadikan air yang tawar itu menjadi anggur, yang memberikan pesan kepada kami bahwa ada mujizat di dalam pernikahan, dan dalam pernikahan anggurnya akan selalu manis bila itu terus dimurnikan bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu dalam perjamuan kudus ini menjadi sangat spesial ya Tuhan, karena kami dedikasikan, kami bawa lagi keluarga kami, seisi rumah kami untuk dimurnikan di dalam firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua pengorbanan-Mu. Kami mau melakukan semua ini dengan iman kepada-Mu. Suci kuduskan roti dan anggur setiap hamba-hamba-Mu, para imam di keluarga, di rumah masing-masing yang melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, tiba-tiba sudah ada keluarga saya. Karena pengajarannya tentang rumah, maka saya meminta mereka, ayo dong bantu papi, bantu saya untuk ikut melayani jemaat, karena pesannya pas pesan sebuah keluarga. Silakan Bapak Ibu melayani keluarganya, kami akan nyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari nyanyikan lagi sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sean belum dibaptis, jadi belum bisa. Tapi bila di rumah Bapak Ibu bilang, Pak Herol, saya mau melakukan ini dengan iman, mau melayani anak saya, boleh ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di online service ini kita tidak lakukan karena kita harus mengikuti sakramen yang ditentukan oleh Gereja Bethel Indonesia. Mari angkat roti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya undang semua berdiri tentunya. Mari kita hormati tubuh dan darah Yesus. Sekali lagi saya sampaikan buat seluruh jemaat, setiap minggu keluarga besar Rock melakukan ini. Justru karena kita sangat menyadari dan menghormati perjamuan kudus akan karya keselamatan yang Yesus berikan di kayu salib. Kita sangat menghormati dan memang secara teknis Alkitab tidak pernah memberitahu kapan harus dilakukan perjamuan kudus. Oleh sebab itu kita melakukan setiap minggu, apalagi dalam musim khusus ini. Mari kita angkat roti sama-sama. Pada malam waktu yang diserahkan, Yesus mengambil roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja, bukankah roti perjanjian yang kita ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Yesus Kristus. Amin. Makan dengan syukur dalam nama Yesus. Oh Yesus. Mari pandang Tuhan yuk Bapak Ibu.
suami istri bisa bergandengan, bawa keluargamu dimurnikan lagi oleh darah Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kami angkat cawan ini Tuhan, mengingat Engkau pada malam waktu diserahkan mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kami. Perbuat ini sebagai peringatan akan aku. Dan aku berdoa untuk seluruh pernikahan dalam jemaat dan seluruh semua yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Aku berdoa untuk pemulihan pernikahan-pernikahan. Ada mujizat dalam pernikahan. Ada anggur yang terus manis. Gereja, bukankah cawan perjanjian kita angkat tinggi ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah Yesus Kristus. Amin. Minumlah dengan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau baik. Haleluya. Ku tahu Bapa pelihara. Mari bilang. Dia baik, Amin. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, amin. peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, katakan Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. lewat badai, Lewat badai cobaan, yes. semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik. Dia baik bagiku. Oh. Dia baik bagiku. Bapak, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Hamba melepaskan berkat-Mu untuk setiap keluarga-keluarga, anak-anak muda yang menyaksikan ibadah online pagi hari ini. Aku berdoa Tuhan terjadi pemulihan di dalam rumah, ketika rumah dimurnikan. Karena memang sejak mulanya Engkau membentuk rumah untuk melaksanakan kehendak-Mu terjadi di muka bumi ini. Tuhan, aku berdoa untuk anak muda mereka kembali kepada rumah, kepada keluarga mereka. Kalau ada yang benci rumah, benci keluarga oleh karena satu dan lain hal, oleh karena kemarahan, oleh karena sakit hati, biarlah Tuhan berita pagi ini menjamah setiap kami Tuhan untuk kembali ke rumah, kembali pada keluarga. Tuhan, aku berdoa Engkau berbicara jauh lebih hebat daripada singkatnya ibadah online ini. Roh Kuduslah yang akan beserta jemaat dan memulihkan setiap keluarga, memurnikan setiap keluarga. Sehingga kau ditanyakan ada apa dengan rumah, di dalam rumahlah terjadi pemurnian. Di dalam rumahlah terjadi kehendak Tuhan terlaksana. Dan ada mujizat yang terjadi dalam setiap rumah. Tidak ada keputusasaan di dalam rumah, karena dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau meteraikan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan berikan persembahan. Kami mengangkat setiap gadget kami karena kami akan berikan persembahan secara elektronik. Tuhan, aku berdoa setiap persembahan yang akan di-scan oleh jemaat. Tuhan, kami memberikan ini bukan saja supaya diberkati, tapi karena kami percaya dengan iman kami bahwa kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami memberikan ini dengan cinta, ekspresi kasih dan rasa syukur kami. Khususnya Tuhan kepada jemaat-jemaat yang memberi di masa sulit. Biar itu menjadi sacrifice, menjadi avodah bagi mereka Tuhan. Menjadi ibadah bagi mereka. Mereka punya iman untuk mengekspresikan kasih mereka kepadamu lewat pemberian. Dikuduskan baik persembahan syukur maupun perpuluhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengangkat tangan buat Indonesia. Kami berkati Indonesia, berkati Balikpapan. Kami berkati Jokowi, kami berkati Pak Wali Kota kami, Bapak Rizal. Tuhan, kami berdoa untuk Wakil Presiden, Wakil Wali Kota, semua gugus tugas COVID-19, semua yang bekerja. Kami doakan semua tim kesehatan di rumah sakit dan di klinik-klinik dimanapun puskesmas mereka berada. Perlindunganmu sempurna, hikmatmu ada atas mereka. Kami berdoa untuk yang sakit, disembuhkan oleh darah Yesus. Yang positif, sembuh. Tidak ada lagi kematian. Kami berdoa kematian berhenti dalam nama Yesus. Kami berdoa oleh kuasa darah Yesus. COVID-19 dilumpuhkan. Kekuatannya kami berdoa dalam nama Yesus. Dipatahkan kekuatan sehingga tidak ada kemampuan untuk menyebar. Kami berdoa Tuhan Indonesia pulih, Balikpapan pulih. Kami percaya keadaan akan terjadi menjadi new normal. Sekolah, perkuliahan, peribadahan, pekerjaan. Tuhan, kami mau belajar untuk mendengar Tuhan lewat pemerintah kami. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia secara umum untuk mau diatur, mau kerjasama, mau kolaborasi untuk menyukseskan disiplin mereka Tuhan. Menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan seterusnya. Sehingga dalam kehidupan, dalam kenormalan yang baru ini, di dalam adaptasi pada musim yang baru ini, semuanya terjaga dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias. Percaya dalam kehidupan saudara. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, sembuh oleh darah Yesus. Semua obat yang mereka gunakan, mereka makan, mereka sudah istirahat, mereka jaga kondisi mereka. Mereka berhak menerima kesembuhan oleh kuasa darah Yesus. Kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor, keluar masuk kita diberkati Tuhan. Bahkan kita mau mengepalkan tangan ini, kita mau bersungguh-sungguh menaruh iman kepada tangan kita dengan berkata 3 kali bersama-sama, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam, taruh tanganmu di atas kepala dan jidat anak istrimu, keluargamu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Dia melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia. Dia hadapkan wajahnya dan beri terima shalom, damai sejahtera. Percaya katakan amin. Lagi yang percaya diberkati katakan sama-sama amin. Amin. Hapsun ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, shalom, shalom. Ku berbahagia
yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus